Bab 1556, Dikejar. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Namun, Duan Lingtian tahu dia tidak punya banyak waktu untuk memikirkan hal ini. Qiankong adalah penatua tertinggi Sekte Penerangan Bulan. Sebagai pembangkit tenaga listrik Saint Stage, dia seperti pelindung sekte tersebut. Dia telah membunuh Qiankong di depan begitu banyak orang, kejahatannya tidak akan kecil. Yang paling penting adalah, dia bisa membunuh Qiankong bukan karena dia kuat, tetapi karena dia telah menggunakan Jasper Celestial Sword. Dia telah menggunakan 90% dari kekuatannya menggunakan pedang. Pada saat ini, dia hanya tersisa 10% dari energi sejatinya di Laut Qi-nya. Ketika dia memikirkan semua ini, hatinya tersentak. Kakak senior, aku akan menyerahkan Paman Feng dan yang lainnya padamu. Pada saat ini, pedang Qi berkeliaran dengan bebas dan gelombang sinar pedang tirani yang tajam menyapu radius 100 meter. Itu mirip dengan wilayah pedang. Ini adalah wilayah yang telah dikuasai Duan Lingtian setelah menerobos ke tahap Paramount Saint Rudiment. Wilayah konsolidasi energi sejati. Adapun wilayah seperti apa, itu di luar kendali Duan Lingtian. Setelah menerobos ke Paramount Saint Rudiment Stage, Duan Lingtian menemukan wilayah seperti apa yang dia miliki. Itu adalah wilayah 10.000 pedang. Duan Lingtian merasa bahwa wilayah yang telah dia konsolidasikan ada hubungannya dengan Sovereign Heart Sword. Setelah Duan Lingtian menemukan wilayah seperti apa yang telah dia pahami, wajar saja dia tahu apa yang bisa dilakukan wilayahnya. 10.000 pedang berkeliaran dalam radius 100 meter di sekelilingnya. Pada saat berikutnya, 10.000 pedang menyerbu ke arahnya dengan cepat seolah-olah mereka akan menembus jantungnya. 10.000 pedang tampak spektakuler. Suara pedang bersiul yang menusuk telinga bisa terdengar saat pedang melewatinya. Hanya dalam sekejap mata, 10.000 pedang berkumpul di bagian bawah kaki Duan Lingtian sebelum berubah dan memadat menjadi pedang yang mempesona. Itu membawanya pergi dengan kecepatan cahaya saat dia dengan cepat menghilang di kejauhan. Wilayah yang menakutkan, ini sangat cepat. Kecepatan itu jauh melampaui kecepatan pembangkit tenaga listrik Imminent Saint Stage. Ini sebanding dengan pembangkit tenaga listrik Saint Stage. Tai Wu yang menonton dari atas juga terkejut. Namun, wajahnya tidak terlihat baik, jelas sekali pedang misterius itu telah menghabiskan banyak energi sejatinya. Tidak mungkin dia bisa menyerang dengan pedang lagi untuk saat ini. Sebagai pembangkit tenaga listrik Saint Stage, Tai Wu secara alami jeli. Dia bisa dengan mudah melihat melalui situasi Duan Lingtian saat ini. Karena alasan ini, dia langsung mengejarnya. Segera setelah Tai Wu mengejar Duan Lingtian, Jiang Wei, pemimpin sekte-sekte penerangan bulan, dan beberapa tetua tertinggi sadar kembali. Mereka memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka saat mereka juga mengejar Duan Lingtian. Tidak terlintas dalam pikiran mereka bahwa hal itu akan menjadi seperti ini. Duan Lingtian telah membunuh Qiankong. Siapa Qiankong? Dia adalah pembangkit tenaga listrik generasi yang lebih tua di sekte penerangan bulan, seorang veteran yang pernah tinggal bersama dengan mereka di sekte tersebut. Namun, dia telah mati di depan mata mereka. Orang yang membunuhnya adalah murid sekte penerangan bulan. Mereka semua menjunjung tinggi Duan Lingtian dan merasa bahwa jika dia terus tumbuh, dia pasti akan membawa kemuliaan bagi sekte penerangan bulan. Namun, hal-hal telah berkembang ke tahap ini, semuanya di luar kendali mereka sekarang. Tidak terlalu buruk jika hanya mereka yang menyaksikan Duan Lingtian membunuh Qiankong. Masalahnya adalah lebih dari setengah orang di sekte telah menyaksikannya juga. Meskipun Qiankong adalah tetua tertinggi sekte penerangan bulan dan banyak murid belum pernah melihatnya sebelumnya, masih ada beberapa tetua dan murid yang mengenalinya. Jika orang yang membunuh Qiankong, penatua tertinggi sekte penerangan bulan, diasuh oleh sekte tersebut dan menjadi pemimpin sekte di masa depan, sekte tersebut akan berubah menjadi lelucon besar. Karena alasan ini, mereka tahu Duan Lingtian tidak bisa lagi tinggal di sekte begitu dia membunuh Qiankong. Karena dia tidak bisa lagi tinggal di sini, dia mungkin membenci sekte penerangan bulan karena masalah Qiankong. Hanya ada satu pilihan yang tersisa bagi mereka, dan itu adalah membunuh Duan Lingtian sekarang untuk menghindari masalah di masa depan. Mereka tidak bisa mengambil risiko apapun. Duan Lingtian akan menjadi ancaman potensial bagi sekte penerangan bulan ketika dia tumbuh lebih kuat. Mereka harus menghilangkan ancaman saat masih dalam masa pertumbuhan. Pada saat ini, Bai Li Hong diturunkan ke Backburner. Meskipun Master Prasasti Bintang 3 Sein sangat langka,
itu dapat diabaikan dalam menghadapi hidup atau mati sekte mereka. Sebelum mereka mengejar Duan Lingtian, Jiang Wei, pemimpin sekte, tidak lupa untuk menginstruksikan beberapa wakil pemimpin sekte, awasi Bai Lihong. Jangan biarkan dia dan orang-orang di mansionnya pergi. Saat beberapa wakil pemimpin sekte mendengar kata-kata ini, mereka langsung pergi ke rumah Bai Lihong dan mencegat Bai Lihong tepat waktu ketika dia hendak pergi bersama Feng Wudao dan yang lainnya. Penatua Bai Li, pemimpin sekte telah memberikan perintah agar tidak ada dari kalian yang bisa meninggalkan tempat ini. Maafkan kami atas pelanggaran ini, kata salah satu wakil pemimpin sekte saat mereka mengepung Bai Lihong dan yang lainnya. Bai Lihong tidak panik sama sekali saat berhadapan dengan beberapa wakil pemimpin sekte. Sebagai gantinya, dia bertanya dengan acuh tak acuh, "Teman-teman, mari kita berdagang, oke?" "Perdagangan apa?" Beberapa wakil pemimpin sekte mengerutkan kening. "Jika Anda melepaskan saya bersedia memberi Anda masing-masing senjata suci yang bertuliskan 3 prasasti bintang 3, jawab Bai Lihong. Kata-kata Bai Lihong langsung membuat mata beberapa wakil pemimpin sekte berbinar. "Apakah kamu serius? Aku bisa bersumpah atas sumpah hukuman kilat, namun, tidak nyaman bagiku untuk mengambil sumpah hukuman kilat di sekte sekarang. Saya yakin Anda semua tidak ingin resonansi 99 kesengsaraan surgawi dilihat oleh yang lain, kan?" Bai Lihong bertanya lagi. "Ayo pergi." Beberapa wakil pemimpin sekte langsung saling bertukar pandang. Mereka tidak hanya melanggar perintah pemimpin sekte, tetapi mereka juga mengawal Bai Lihong, Feng Wudao, dan yang lainnya untuk meninggalkan tanah milik sekte penerangan bulan. Secara alami, tidak ada yang memperhatikan bahwa mereka telah pergi karena betapa tersembunyinya mereka. Mereka mengambil keputusan ini karena tawaran Bai Lihong terlalu menggiurkan. Apalagi mereka, bahkan pemimpin sekte dan tetua tertinggi tidak memiliki senjata suci dengan 3 prasasti bintang 3. Menurut mereka, tidak penting Bai Lihong hidup atau mati. Yang terpenting bagi mereka adalah keuntungan yang akan mereka dapatkan. Adapun pemimpin sekte Jiang Wei, mereka bisa mengelak dari tanggung jawab dan mengatakan bahwa mereka gagal mengejar Bai Lihong. Ketika Bai Lihong tiba di tempat yang jauh dari perkebunan sekte penerangan bulan, dia bersumpah dengan sumpah hukuman kilat dan membuat kesepakatan dengan wakil pemimpin sekte sebelum mereka akhirnya membiarkan Bai Lihong pergi. Meskipun mereka belum memperoleh senjata suci dengan 3 prasasti Sein bintang 3, mereka tidak takut Bai Lihong akan mengingkari kesepakatan karena dia telah bersumpah dengan sumpah hukuman kilat. Bai Lihong telah bersumpah untuk memberi mereka senjata suci dengan 3 prasasti bintang 3 masing-masing setelah 3 tahun. 3 tahun bukanlah waktu yang lama bagi mereka. Tentu saja, pemimpin sekte-sekte penerangan bulan, Jiang Wei, tidak menyadari hal ini. Kalau tidak, dia akan marah sampai muntah darah. Sementara Bai Lihong membawa Feng Wudao dan yang lainnya menjauh dari sekte penerangan bulan, di dekat gerbang biara perkebunan sekte penerangan bulan, kelompok tetua, diaken, dan murid sekte penerangan bulan akhirnya sadar kembali. Kejadian sebelumnya sangat mengejutkan mereka. Para tetua sekte penerangan bulan itu, khususnya, yang mengenali Qian Kong bergumam dengan bingung, Duan Lingtian benar-benar membunuh penatua Qian Kong. Bagaimana mungkin? Penatua Qian Kong adalah penatua tertinggi dari sekte kami, dan dia adalah pembangkit tenaga listrik Sein Stage, namun dia telah. Mustahil, mustahil, bagaimana Duan Lingtian bisa begitu kuat? Petik 2, kelompok tetua sekte penerangan bulan sangat terkejut. Beberapa dari mereka bahkan menggunakan berbagai metode untuk memeriksa apakah mereka sedang bermimpi. Penatua Qian Kong, penatua tertinggi, pembangkit tenaga listrik Sein Stage. Secara alami, para murid sekte juga telah mendengar kata-kata para tetua. Identitas lelaki tua yang tewas seketika itu mulai menyebar. Qian Kong adalah penatua tertinggi sekte penerangan bulan dan pembangkit tenaga listrik Sein Stage. Ya ampun, aku tidak sedang bermimpi, kan? Kakak senior Duan Lingtian pertama kali membunuh penatua Liu Huan dan sekarang penatua Qian Kong. Penatua Qian Kong adalah pembangkit tenaga listrik Sein Stage demi dewa. Sebuah pembangkit tenaga listrik Sein Stage pada dasarnya tak terkalahkan dibandingkan dengan marsial dan penggarap Dao di bawah Sein Stage. Jangan bilang kakak senior Duan Lingtian sebenarnya adalah pembangkit tenaga listrik Sein Stage juga. Ketika kakak senior Duan Lingtian pergi, sepertinya dia telah menggunakan wilayah konsolidasi energi sejatinya, kekuatannya tidak sesederhana yang dia tunjukkan kepada penatua Liu Huan.
Wilayah konsolidasi energi sejati adalah merek dagang dari pembangkit tenaga listrik Paramount Saint Rudiment Stage sehingga kakak senior Duan Lingtian setidaknya harus berada di Paramount Saint Rudiment Stage sekarang. Panggung Paramount Saint Rudiment apa? Menurut pendapat saya, kakak senior Duan Lingtian awalnya adalah pembangkit tenaga listrik Saint Stage. Kalau tidak, bagaimana dia bisa membunuh Penatua Qiankong? Petik 2. Saya juga berpikir kakak senior Duan Lingtian adalah pembangkit tenaga listrik Saint Stage. Kelompok murid Sekte Penerangan Bulan membenamkan kepala mereka bersama dalam sebuah diskusi. Ketika masing-masing dari mereka menyebut Duan Lingtian, rasa hormat dan keterkejutan terlihat di wajah mereka. Bukan hanya mereka, tetapi bahkan para tetua sekte tidak menyadari betapa melelahkannya Duan Lingtian setelah dia membunuh Penatua Qiankong. Selain Taiwu dari pasar gelap Mountain Sade, beberapa pembangkit tenaga listrik Saint Stage dan Jiang Wei dapat melihat bahwa serangan itu telah merugikan Duan Lingtian. Mereka tahu akan sulit bagi Duan Lingtian untuk menyerang dengan kuat lagi untuk saat ini sehingga mereka segera mengejarnya. Kalau tidak, apakah mereka benar-benar berani mengejar seseorang yang telah membunuh Qiankong hanya dengan mengayunkan pedang? Secara alami, selain mencoba menghilangkan masalah di masa depan, alasan utama mengejar Duan Lingtian adalah untuk melihat pedang unik di tangannya. Sebagai pembangkit tenaga Saint Stage, selain memiliki penglihatan yang luar biasa, mereka juga memiliki wawasan yang jauh lebih unggul dari seniman bela diri biasa. Pada saat itu ketika Duan Lingtian mengacungkan pedang itu, mereka bisa dengan jelas melihat aura di tubuh Duan Lingtian tidak kuat. Apa yang kuat adalah pedang di tangannya. Bab 1557, Duan Lingtian yang tidak beruntung. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Beberapa pembangkit tenaga Saint Stage, termasuk pemimpin sekte-sekte penerangan bulan, Jiang Wei, juga mulai memiliki pemikiran serakah tentang pedang di tangan Duan Lingtian. Karena alasan ini, mereka langsung mengejar Duan Lingtian tanpa berpikir dua kali. Jauh di depan mereka, wajah Duan Lingtian semakin pucat saat dia bergerak maju dengan pedangnya. Ketika dia mengayunkan pedangnya untuk membunuh Qiankong sebelumnya, pedang itu tampak sederhana. Tetapi sebenarnya, dia telah menghabiskan 90% dari energi sejatinya. Dia telah menggunakan energi sejati yang tersisa untuk melemparkan wilayah konsolidasi energi sejatinya, wilayah 10.000 pedang, untuk segera meninggalkan sekte penerangan bulan. Seseorang harus mengakui bahwa kecepatan pedang terbang itu cepat. Namun, ini adalah penyebab pasti dari konsumsi banyak energi sejatinya. Duan Lingtian tidak terbang terlalu jauh sebelum dia menyadari energi sejati di tubuhnya hampir mencapai nol, dan energi spiritualnya di benaknya hampir mencapai nol juga karena murid aneh yang dia lemparkan sebelumnya. Saat ini, Duan Lingtian merasa sangat tidak sehat secara mental. Apa yang harus saya lakukan? Beberapa pembangkit tenaga Saint Stage dari Sekte Penerangan Bulan pasti akan mengejarku. Setelah membunuh Qiankong, Duan Lingtian telah memperhatikan beberapa sosok yang terbang keluar dari langit di atas tanah milik Sekte Penerangan Bulan adalah beberapa pembangkit tenaga listrik Saint Stage dari sekte tersebut. Meskipun dia telah membunuh Qiankong hanya dengan satu serangan, itu terutama karena Jasper Celestial Sword. Jika dia tidak memiliki Jasper Celestial Sword, dia hanya akan tak terkalahkan melawan mereka yang berada di bawah Saint Stage bahkan jika dia telah menembus Paramount Saint Rudiment Stage. Tanpa Jasper Celestial Sword, dia bahkan mungkin tidak bisa mengalahkan pembangkit tenaga listrik terlemah di Saint Stage, apalagi membunuh pembangkit tenaga listrik Saint Stage hanya dengan satu serangan. Saat ini, hampir tidak mungkin baginya untuk menggunakan Jasper Celestial Sword karena telah menghabiskan 90% dari energi sejatinya. Mereka semakin dekat denganmu. Pada saat yang sama, suara Elder Huo bergema dari Seven Treasures Exquisite Pagoda, mengingatkannya akan bahaya yang mendekat. Penatua Huo, apa yang harus saya lakukan sekarang? Duan Lingtian tersenyum kecut. Tidak hanya pedang terbang di bawah kakinya menjadi lambat, tetapi juga mulai menghilang seolah-olah akan menghilang sepenuhnya pada waktu tertentu. Temukan tempat yang bebas dari gangguan dan tempatkan pagoda 7 harta karun yang indah di sana. Selama mereka tidak benar-benar menghancurkan sekitarnya, Anda seharusnya aman, kata Penatua Huo setelah beberapa saat hening. Saat kata-kata Penatua Huo keluar dari mulutnya, Duan Lingtian langsung menebak apa maksudnya. Ini mungkin berhasil. Saat ide itu muncul di benak Duan Lingtian, dia tidak ragu-ragu. Dia turun dari langit dengan pedangnya sebelum menyimpannya dan segera memasuki hutan lebat. Segera setelah itu,
sebuah batu besar muncul di depan matanya. Ini dia. Duan Lingtian mengerahkan energi sejati yang tersisa dan mengangkat batu besar itu. Kemudian, dia menggali lubang di bawah batu dan melemparkan pagoda indah 7 harta karun ke dalam. Setelah itu, dia meletakkan batu besar itu dan memasuki pagoda 7 harta karun yang indah hanya dengan berpikir. Ledakan. Ketika Duan Lingtian meletakkan batu besar itu ke bawah, lubang kecil yang menampung 7 harta karun pagoda indah yang telah berubah menjadi setitik debu benar-benar tersembunyi. Dalam keadaan seperti itu, kecuali para pengejar menghancurkan lingkungan sekitarnya dalam hiruk-pikuk, tidak mungkin bagi mereka untuk memaksa Duan Lingtian muncul. Setelah Duan Lingtian memasuki pagoda indah 7 harta karun, dia langsung naik ke tingkat ketiga untuk memulihkan energi sejati dan energi spiritualnya. Ini adalah hal terpenting baginya sekarang. Ketika Duan Lingtian menyembunyikan dirinya, Taiwu, pembangkit tenaga listrik Saint Stage dari cabang pasar gelap Mountain Sade di distrik 9 aliansi sekte telah muncul di langit di atas hutan tempat Duan Lingtian bersembunyi. Kau bersembunyi. Melihat hutan di bawah kakinya, dia menyeringai dingin. Detik berikutnya, matanya menyipit dan dia menyembunyikan dirinya seolah-olah dia telah memperhatikan sesuatu. Saat Taiwu menyembunyikan dirinya, Jiang Wei, pemimpin sekte-sekte penerangan bulan, dan sesepuh tertinggi muncul di atas hutan. Mereka semua berhenti dan mulai mencari di sekitar mereka. Auranya sepertinya telah menghilang di sekitar sini, kata Jiang Wei dengan cemberut. Ayo cari di sekitar sini. Kelompok pembangkit tenaga listrik Saint Stage dari sekte penerangan bulan berpisah dan mulai mencari. Beberapa berpatroli di langit sementara beberapa memasuki hutan untuk melakukan pencarian menyeluruh. Sebagai pembangkit tenaga listrik Saint Stage, energi spiritual mereka telah membentuk kesadaran surgawi. Segala sesuatu dalam lingkup kesadaran surgawi mereka akan terlihat oleh mereka. Di langit di atas, Taiwu yang bersembunyi mulai berubah menjadi kuburan. Dia tidak takut dengan pembangkit tenaga listrik Saint Stage di sekte penerangan bulan. Namun, dia bukan tandingan mereka jika mereka bergabung. Karena alasan ini, dia merasa sangat cemas. Dia takut Jiang Wei dan yang lainnya akan memukulinya dan merebut pedang misterius itu dari tangan Duan Lingtian. Tidak ada yang bisa dia lakukan sekarang kecuali diam-diam menonton di samping. Saya harap Anda telah menyembunyikan diri Anda dengan baik dan tidak membiarkan mereka menemukan Anda, jika tidak, Anda akan benar-benar mengecewakan saya, pikir Taiwu pada dirinya sendiri. Jelas kata-katanya dimaksudkan untuk Duan Lingtian. Orang bisa membayangkan betapa tidak berdayanya Duan Lingtian jika dia mendengar kata-kata ini. Saat Taiwu terus merasa cemas, orang-orang dari sekte penerangan bulan mencari di sekitar selama 1 jam penuh. Pada akhirnya, mereka berkumpul kembali dan menemukan semua usaha mereka sia-sia. Taiwu menghela nafas lega ketika dia melihat ini. Kami tidak mendapatkannya. Jiang Wei mengerutkan kening. Namun, jelas auranya telah menghilang di sini. Jangan bilang dia bisa terbang di bawah tanah. Mungkin dia memiliki cara untuk menutupi auranya untuk menghindari penemuan, sesepuh tertinggi sekte penerangan bulan berspekulasi. Itu mungkin. Penatua tertinggi sekte lainnya setuju. Kurasa ini satu-satunya penjelasan yang masuk akal. Kalau tidak, bagaimana seorang kultivator bela diri yang bahkan belum memasuki Saint Stage dapat lolos dari kesadaran surgawi kita? Pada akhirnya, beberapa pembangkit tenaga Saint Stage dari sekte penerangan bulan, termasuk Jiang Wei, sampai pada kesimpulan. Bagaimana mereka bisa menebak bahwa 7 harta karun indah akan menutupi aura Duan Lingtian begitu dia memasukinya? Pagoda indah 7 harta karun memiliki kemampuan seperti itu karena itu adalah harta karun tertinggi surgawi. Kurasa kita hanya bisa berpisah untuk menemukannya. Segera setelah itu, beberapa pembangkit tenaga listrik Saint Stage dari sekte mencapai kesepakatan lagi. Mereka dibagi menjadi kelompok-kelompok bertiga untuk mencari jejak Duan Lingtian secara menyeluruh. Ketika Taiwu melihat orang-orang dari sekte penerangan bulan telah berpisah, dia tidak langsung mengungkapkan dirinya. Ekspresinya tenang seperti sedang menunggu sesuatu. Segera setelah itu, Jiang Wei dan sesepuh tertinggi berkumpul lagi. Jelas kepergian mereka sebelumnya hanyalah tindakan untuk memancing Duan Lingtian keluar karena mereka tidak yakin apakah dia masih di daerah itu. Pada saat ini, mereka yakin dia tidak lagi di daerah itu dan akhirnya berpisah ke 3 arah untuk mencarinya. Taiwu akhirnya keluar dari persembunyiannya pada saat ini. Jika bukan karena aku yang paling dekat dengannya dan tahu bahwa dia bersembunyi di sini,
aku juga akan tertipu seperti sampah dari Sekte Penerangan Bulan. Setelah Tai Wu muncul, dia melihat ke bawah ke hutan di bawah kakinya dan tertawa dingin. Berdasarkan kata-katanya, jelas dia yakin Duan Lingtian masih ada di daerah itu. Duan Lingtian, meskipun saya tidak tahu taktik rahasia seperti apa yang Anda gunakan untuk menyembunyikan diri, Anda masih harus mengungkapkan diri Anda di hadapan saya hari ini, tidak peduli seberapa hebat taktik rahasia Anda. Saat Tai Wu terkekeh pada dirinya sendiri, dia merentangkan kedua tangannya. Pada saat itu, energi sejati yang menggelinding besar melonjak keluar dari lengannya. Seolah-olah mereka telah berubah menjadi dua naga yang luar biasa, mereka berteriak dan melolong saat mereka menyapu. Pada saat berikutnya, dua naga luar biasa yang berubah dari energi sejatinya turun ke hutan seperti dua cambuk panjang yang besar. Udara tampak menghilang dan suara bahaya muncul di belakang mereka. Bang, bang, pada saat yang sama, kedua naga yang luar biasa itu juga menyebabkan tanah berguncang. Meskipun kedua naga yang luar biasa itu tidak menabrak batu besar yang disembunyikan di bawah pagoda 7 harta karun, karena tanah yang bergetar, batu besar itu telah terbalik. Pagoda indah 7 harta karun langsung terlempar karena gempa. Sebelum level keempat dipulihkan, ruang di dalam Seven Treasures Exquisite Pagoda masih tidak stabil. Karena alasan ini, Duan Lingtian yang bersembunyi di dalam pagoda indah 7 harta karun untuk memulihkan energi sejati dan energi spiritualnya juga telah dikirim oleh gempa bumi. Karena fakta bahwa dia tidak memiliki banyak energi sejati yang tersisa, ketika Duan Lingtian dikirim, dia berguling-guling di tanah, dan dia tertutup debu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia tampak sangat menyedihkan. Sial, dia sadar kembali pada saat ini dan menyadari apa yang paling dia takuti telah terjadi. Dia tahu ada risiko bersembunyi dengan cara ini karena dia tidak tahu apakah pengejarnya akan menghancurkan lingkungan sekitar. Dia akan ditendang keluar dari Seven Treasures Exquisite Pagoda jika mereka menghancurkan lingkungan sekitar. Dia tidak punya pilihan lain saat itu, jadi dia harus mengambil risiko. Siapa yang tahu dia akan sangat sial. Aku tidak percaya itu gagal. Duan Lingtian yang merasa tidak beruntung menghela nafas dalam hati. Dia langsung mengalihkan pandangannya ke sosok yang turun dari langit. Dia tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening ketika dia melihat sosok hitam itu. Dia tidak tampak seperti salah satu pembangkit tenaga Saint Stage dari Sekte Penerangan Bulan. Selain itu, getarannya berbeda dari Sekte Penerangan Bulan. Orang yang turun dari langit tidak lain adalah Tian Wu. Duan Lingtian. Setelah Tai Wu muncul, dia mempelajari Duan Lingtian dengan rasa ingin tahu. Kamu memiliki cukup banyak trik di lengan bajumu. Kamu bahkan berhasil mengelabui sampah-sampah itu dari Sekte Penerangan Bulan. Sayangnya, kamu masih terlalu naif untuk mencoba menipuku, Tai Wu. Kamu siapa? Wajah Duan Lingtian langsung berubah muram. Dia menyadari bahwa dia benar. Pria berpakaian hitam di depannya bukan dari Sekte Penerangan Bulan. Dia bahkan berani menyebut pembangkit tenaga Saint Stage dari Sekte Penerangan Bulan sebagai sampah. Sepertinya dia bahkan lebih kuat daripada pembangkit tenaga listrik Saint Stage dari sekte tersebut. Identitas saya tidak penting, Anda hanya perlu tahu bahwa Anda akan mati di tangan saya hari ini, jawab Tai Wu acuh tak acuh. Bab 1558, Terbunuh. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Meskipun Tai Wu dapat dianggap sebagai pejabat tinggi di cabang pasar gelap Mountainside di distrik 9 aliansi sekte, bagaimanapun juga dia tetaplah seorang pembunuh. Semua pembunuh di pasar gelap Mountainside telah bersumpah dengan sumpah hukuman kilat bahwa mereka tidak akan mengungkapkan identitas mereka. Aku tidak memiliki permusuhan denganmu, jadi mengapa kamu ingin membunuhku? Mata Duan Lingtian menyipit saat dia bertanya dengan suara yang dalam ketika dia mendengar kata-kata Tai Wu. Kamu dan aku tidak memiliki permusuhan satu sama lain. Namun, sangat disayangkan bahwa kekayaan seorang pria dapat menjadi penyebab kehancurannya sendiri karena keserakahan orang lain. Aku menyukai pedang di tanganmu. Tai Wu tersenyum sinis. Sedikit keserakahan bisa dilihat di matanya. Pedang. Ketika Duan Lingtian mendengar kata-kata Tai Wu, dia bingung. Namun, dia segera sadar kembali dan menyadari bahwa dia mengacu pada Jasper Celestial Sword miliknya. Berhenti bertingkah bodoh. Anda baru saja menembus Saint Stage, namun, Anda bisa membunuh Qian Kong dengan bantuan pedang itu. Itu adalah pedang yang membantumu, kan? Meskipun Qian Kong adalah sampah, dia tetap pembangkit tenaga listrik Saint Stage tidak peduli apa, jika Anda tidak memiliki pedang itu,
Anda tidak akan bisa membunuhnya hanya dengan serangan. Tai Wu tersenyum. Apakah kamu berbicara tentang ini? Duan Lingtian bertanya. Dia mengangkat tangannya saat Jasper Celestial Sword muncul. Ketika Tai Wu melihat Jasper Celestial Sword di tangan Duan Lingtian, matanya langsung berbinar. Jika kamu tertarik dengan pedang ini, aku akan memberikannya kepadamu dengan syarat kamu benar-benar dapat menggunakannya. Duan Lingtian membalikkan tangannya dan mencengkeram sarung pedang sebelum menyerahkan gagang pedang kepada Tai Wu seolah-olah dia benar-benar memberikannya kepadanya. Melihat betapa santainya Duan Lingtian, Tai Wu segera dijaga. Alih-alih mengambil pedang, dia bertanya dengan sungguh-sungguh, "Nak, trik apa yang kamu mainkan sekarang? Trik apa yang bisa saya mainkan?" Duan Lingtian mengejek dirinya sendiri. Jika saya masih memiliki trik yang tersisa untuk dimainkan, apakah saya akan berdiri di sini berbicara omong kosong dengan Anda? Kamu adalah pembangkit tenaga listrik Saint Stage yang maha kuasa, jangan bilang kamu begitu takut sehingga kamu bahkan tidak berani menyentuh pedang yang kuberikan padamu. Duan Lingtian sangat menekankan kata, memberi. Ketika Tai Wu mendengar kata-katanya, dia kembali ke akal sehatnya dan menyadari Duan Lingtian tidak punya energi lagi untuk mengaktifkan pedang berharga di tangannya. Kalau tidak, seperti yang dikatakan Duan Lingtian, dia tidak akan membuang waktu untuk berbicara omong kosong, dia pasti sudah menggunakan pedangnya. Cara Duan Lingtian menggunakan pedang untuk membunuh Qian Kong masih tergambar jelas di benaknya. Meskipun pedang itu tampak biasa, sebenarnya pedang itu mengandung energi yang luar biasa. Gelombang energi yang dipancarkan pedang bahkan membuat jiwanya bergetar. Tidak diragukan lagi dia akan mati jika pedang itu ditujukan padanya. Setelah Tai Wu memikirkannya, dia mengistirahatkan hatinya dan mengulurkan tangan untuk mengambil Jasper Celestial Sword yang diberikan Duan Lingtian kepadanya. Namun, ekspresinya berubah pada saat berikutnya. Dia menemukan Jasper Celestial Sword yang seringan bulu di tangan Duan Lingtian sangat berat di tangannya. Dia tidak bisa mengangkatnya bahkan setelah dia menggunakan seluruh kekuatannya. Setelah beberapa lama, Tai Wu menarik tangannya dan bertanya dengan suaranya yang dalam, "Wah, ada apa? Anda adalah penggarap bela diri Saint Rudiment Stage, tetapi Anda dapat menggunakan pedang ini dengan bebas. Jadi kenapa saya tidak bisa mengangkatnya?" Menurutnya, harus ada rahasia mengenai pedang di tangan Duan Lingtian. Dia harus mencari tahu dan menguasai rahasianya jika dia ingin mengangkat pedang. "Aku sudah memberimu pedang. Anda tidak bisa menyalahkan saya jika Anda tidak bisa mengangkatnya." Duan Lingtian menghela nafas sambil menggelengkan kepalanya. Tai Wu tidak menyadari ketakutan di kedalaman mata Duan Lingtian telah menghilang. Sekarang tenang seolah-olah pikirannya telah mengalami perubahan besar. "Nak, kamu pasti telah menipuku." Wajah Tai Wu memucat dan berubah menjadi hijau saat dia menggeram. "Saya peringatkan Anda, sebaiknya Anda memberitahu saya rahasia pedang ini jika Anda masuk akal. Kalau tidak, aku akan tetap membunuhmu bahkan jika aku tidak bisa mendapatkan pedangnya." Ketika dia mencapai akhir kalimatnya, sinar pembunuh muncul di matanya seolah-olah dia ingin melahap seseorang. "Trik apa yang bisa saya tarik?" Duan Lingtian terus menggelengkan kepalanya. Tidak ada ketakutan di wajah Duan Lingtian seperti yang diharapkan Tai Wu. Dia tenang seolah-olah dia tidak menganggap serius ancaman Tai Wu. "Wah, apakah kamu meragukan kata-kataku? Apa menurutmu aku tidak akan membunuhmu?" Tai Wu bertanya dengan dingin saat ekspresinya berubah serius. Duan Lingtian tersenyum acuh tak acuh tetapi tidak menanggapi. "Wah, aku bisa menghancurkanmu atau membunuhmu jika aku mau, aku memperingatkanmu, lebih baik kau bekerja sama denganku dengan patuh. Saya mungkin akan menyelamatkan hidup Anda jika saya dalam suasana hati yang baik." Tai Wu menyeringai. "Kau bisa menghancurkanku." Ketika Duan Lingtian mendengar kata-kata Tai Wu, dia tercengang. Dia sama sekali tidak tahu apa yang dia maksud dengan ini. "Kamu pasti tidak tahu hal-hal menarik yang terjadi di Sekte Penerangan Bulan sebelum kamu kembali, kan?" Tai Wu tersenyum sinis. "Meskipun aku tidak tahu mengapa Qian Kong ingin membunuhmu, tidak ada tempat untukmu di Sekte Penerangan Bulan bahkan jika kamu tidak membunuhnya. Hukuman untuk membunuh sesepuh pelataran dalam adalah kematian di Sekte." Petik 2. Membunuh sesepuh pelataran dalam Sekte Penerangan Bulan. Apakah Anda berbicara tentang Liu Huan? Duan Lingtian mengerutkan kening. Dia bahkan lebih bingung dengan kata-kata Tai Wu. "Saya tidak tahu Liu Huan, tapi tetua Sekte Penerangan Bulan yang Anda bunuh telah mencapai tahap Paramount Saint Rudiment. Dia pastilah tetua pelataran dalam Sekte Penerangan Bulan." Tai Wu mendengus.
Kamu mungkin tidak sadar, tapi aku telah merekam seluruh adegan kamu membunuh sesepuh pelataran dalam dengan jimat gambar cermin dan menyiarkannya ke seluruh sekte sebelum kamu kembali. Namun, Tai Wu berada dalam kegelapan, bukan apa-apa yang akan terjadi pada Duan Lingtian bahkan jika dia ketahuan membunuh Liu Huan jika dia tidak membunuh Qian Kong. Liu Huan hanya menyalahkan dirinya sendiri atas kematiannya sendiri. Meskipun dia meninggal, tidak ada seorang pun di Sekte Penerangan Bulan yang bersimpati padanya sama sekali. Semua orang merasa dia yang harus disalahkan dan pantas mati. Adapun Jiang Wei dan yang lainnya, mereka bahkan menganggap Duan Lingtian sebagai harta karun setelah menyaksikan kekuatannya. Jika insiden dengan Qian Kong tidak terjadi, mereka akan mengasuhnya untuk menjadi pemimpin sekte-sekte penerangan bulan bahkan jika itu terjadi, bukan demi Bai Li Hong. Oh begitu, ketika Duan Lingtian mendengar kata-kata Tai Wu, beberapa pertanyaan di hatinya menemukan jawabannya. Tidak heran Qian Kong ingin membunuhku. Dia benar-benar mengetahui tentang kekuatanku yang sebenarnya. Tentu saja, dia akan mengira aku ada hubungannya dengan kematian Xiao Feng. Ini tiba-tiba menyadarkan Duan Lingtian. Nak, aku akan memberimu 15 menit lagi, setelah 15 menit, jika kamu tidak memberitahuku rahasia pedang ini, aku akan membunuhmu. Ketika dia selesai mengatakan itu, seolah-olah mencoba membuktikan suatu hal, dia bahkan bersumpah dengan sumpah hukuman kilat. Ledakan, 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 ledakan. Ketika 99 kesengsaraan surgawi terdengar di udara, Tai Wu menghadapi Duan Lingtian dengan penuh kemenangan. Seolah-olah dia tidak khawatir Duan Lingtian akan menolak untuk memberitahunya rahasia pedang itu. Hahaha, ketika Duan Lingtian melihat Tai Wu bersumpah pada sumpah hukuman kilat, dia tertawa tanpa henti. Apa yang kamu tertawakan? Tai Wu menjadi marah karena dipermalukan. Menertawakan ketidaktahuanmu. Setelah Duan Lingtian berhenti tertawa, dia berkata dengan acuh tak acuh, namun, karena kamu suka bersumpah menggunakan sumpah hukuman kilat, aku hanya akan bermain denganmu kalau begitu. Kemudian, dia juga bersumpah pada sumpah hukuman kilat. Jika saya tahu bagaimana membiarkan orang ini memegang pedang di tangan saya akan terkena hukuman petir sampai mati. Duan Lingtian bersumpah. Duan Lingtian sama sekali tidak dihukum oleh hukuman kilat setelah bersumpah. Ini membuktikan bahwa dia tidak berbohong. Kamu tidak tahu bagaimana aku bisa menggunakannya. Mustahil, mustahil. Bagaimana Anda bisa menggunakannya? Kamu hanya seekor semut di Saint Rudiment Stage, jadi bagaimana kamu bisa menggunakan pedang itu ketika aku, pembangkit tenaga listrik Saint Stage, bahkan tidak bisa mengangkatnya. Wajah Tai Wu langsung berubah muram ketika dia menyadari Duan Lingtian tidak berbohong. Dia awalnya punya rencana yang sempurna. Selama dia mendapatkan pedang di tangan Duan Lingtian, dia akan dapat meninggalkan distrik 9 sekte aliansi tempat yang menyebalkan ini dan kembali ke cabang pasar gelap Mountain Sade tingkat yang lebih tinggi. Dia tidak hanya ingin kembali, tetapi dia juga ingin membunuh semua orang yang telah melawannya sebelumnya. Namun, kenyataannya adalah dia tidak bisa menggunakan pedang yang dia impikan. Alam semesta sangat besar, tidak ada yang tidak mungkin, jawab Duan Lingtian acuh tak acuh. Karena aku tidak bisa menggunakannya, kamu juga tidak bisa menggunakannya. Mati, mati. Tatapan Tai Wu tiba-tiba menyempit saat dia menatap Duan Lingtian. Setelah Tai Wu menggeram pada Duan Lingtian, dia sangat marah sehingga dia mengerahkan energi sejati di tubuhnya, berniat untuk membunuh Duan Lingtian. Pada saat Tai Wu marah hingga menjadi tidak rasional, Duan Lingtian berkata dengan acuh tak acuh, sayangnya, kamu tidak memiliki kesempatan lagi. Pada saat yang sama, dia dengan santai membuang item. Sebuah tablet batu dengan sudut terkelupas muncul dari udara tipis. Setelah Duan Lingtian membuangnya, seolah-olah itu telah berubah menjadi bom karena terbang dengan marah ke Tai Wu seolah-olah telah disuntik dengan booster. Membanting. Sebelum Tai Wu berhasil bereaksi, tablet batu itu telah menghantam tubuhnya. Detik berikutnya, meskipun tidak ada luka yang terlihat di tubuhnya, seluruh tubuhnya tiba-tiba jatuh ke depan. Mata yang melotot padanya telah menjadi redup seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Dia, memang, telah kehilangan jiwanya. Lebih tepatnya, jiwanya telah ditekan. Item yang menekan jiwanya tidak lain adalah tablet Devil Seal. Sebelumnya ketika Tai Wu mencoba mengambil Jasper Celestial Sword dari tangannya dengan seluruh kekuatannya, Duan Lingtian telah menemukan bahwa dia adalah seorang penggarap iblis. Dia tidak merasa khawatir lagi begitu dia menemukan Tai Wu adalah seorang penggarap iblis.
Dengan basis kultivasinya di Saint Rudiment Stage, seorang Devil Cultivation di level pertama Saint Stage tidak memiliki cara untuk melarikan diri dari Devil Seal Tablet di tangannya sama sekali. Saint Stage dibagi menjadi beberapa tahap yang berbeda. Sebelumnya, Duan Lingtian telah mendengar dari kakak laki-lakinya, Bai Li Hong, bahwa pembangkit tenaga listrik terkuat di distrik aliansi 9 sekte berada di puncak tahap pertama Saint Stage. Di seluruh distrik 9 aliansi sekte, hanya ada 2 pembangkit tenaga listrik yang telah mencapai itu. Dikatakan bahwa pemimpin cabang pasar gelap Mountain Sade di distrik 9 sekte adalah salah satunya. Bab 1559, Rong Yuan. Kumi, penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Setelah membunuh Tai Wu, mengambil cincin tata ruangnya, dan menghancurkan tubuhnya untuk menghilangkan semua bukti, Duan Lingtian segera meninggalkan hutan yang dihancurkan oleh Tai Wu. Saat ini, hal terpenting baginya adalah menemukan tempat terpencil untuk memulihkan diri dan membangun kekuatannya. Adapun hal-hal lain, dia akan membuat keputusan setelah dia mendapatkan kembali energi sejati dan energi spiritualnya. Kelompok pembangkit tenaga Saint Stage Sekte Penerangan Bulan, termasuk pemimpin Sekte Jiang Wei, telah mengejar dan mencari Duan Lingtian selama lebih dari 10 hari. Pada akhirnya, upaya mereka semua sia-sia, dan mereka kembali ke Sekte Penerangan Bulan dengan kekecewaan. Ketika mereka kembali ke Sekte Penerangan Bulan, Jiang Wei mendengar bahwa Bai Li Hong telah melarikan diri bersama yang lain. Dia langsung menjadi marah. Dia tidak bodoh. Pikiran pertama yang muncul di benaknya adalah wakil pemimpin sekte pasti membiarkan Bai Li Hong pergi. Namun, apa yang bisa dia lakukan bahkan jika dia tahu yang sebenarnya? Bisakah dia menghukum mati mereka atau menendang mereka keluar dari Sekte Penerangan Bulan? Wakil pemimpin sekte semuanya berada di Imminent Saint Stage, dan mereka semua adalah tulang punggung Sekte Penerangan Bulan. Selain itu, mereka mungkin menerobos ke Saint Stage pada waktu tertentu. Itu karena Jiang Wei tidak bisa berbuat apa-apa meskipun dia sangat marah. Alasan wakil pemimpin sekte-sekte penerangan bulan berani membuat keputusan sendiri dan membiarkan Bai Li Hong pergi juga karena ini. Tidak peduli apa, Qian Kong dari Sekte Penerangan Bulan telah mati, dan Bai Li Hong sekarang telah pergi. Seiring dengan hilangnya jenius tak tertandingi, Duan Lingtian, sekte itu menderita kerugian yang tak terukur. Karena alasan ini, pemimpin Sekte Jiang Wei dalam suasana hati yang buruk untuk sementara waktu. Meskipun dia tidak melanjutkan dan mengejar Duan Lingtian, itu tidak berarti dia menyerah. Dia diam-diam mengirim tetua yang dia percayai untuk mencarinya. Jika Sekte Penerangan Bulan berhasil mendapatkan pedang itu, bukan tidak mungkin sekte tersebut naik ke puncak 9 sekte dalam satu gerakan. Ketika dia mengingat pedang misterius dan berharga yang digunakan Duan Lingtian untuk membunuh Qian Kong, dia langsung merasa antusias. Dia harus mendapatkan pedang itu. Sementara itu, Duan Lingtian bersembunyi di tempat terpencil dan berkultivasi di lantai 3 pagoda indah 7 harta karun. Lebih dari 10 hari telah berlalu di luar, dan sebulan telah berlalu di tingkat ketiga dari 7 harta karun pagoda indah. Energi sejati dalam tubuh Duan Lingtian juga hampir pulih sepenuhnya sementara energi spiritualnya pulih sepenuhnya. Dia tidak berhenti berkultivasi karena dia memperkuat basis kultivasinya di Paramount Saint Rudiment Stage. Terobosannya ke Paramount Saint Rudiment Stage dilakukan dengan tergesa-gesa sehingga kultivasinya tidak sepenuhnya stabil. Dia telah mengambil kesempatan untuk menstabilkannya. Setelah dia memperkuat basis kultivasinya, dia akan kembali ke Sekte Penerangan Bulan. Hatinya dipenuhi dengan kekhawatiran untuk Bai Li Hong, keluarga, dan teman-temannya. Meskipun dia khawatir, dia tidak berpikir Sekte Penerangan Bulan akan menjatuhkan hukuman mati kepada mereka karena itu akan membawa lebih banyak kerugian daripada kebaikan bagi sekte tersebut. Menurutnya, sebagai kekuatan kelas 7, Sekte Penerangan Bulan tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu. Ketika Duan Lingtian memperkuat basis kultivasinya di Paramount Saint Rudiment Stage, Azure Cloud Mansion yang jauh juga berada dalam kekacauan. Suara mendesing, sosok yang cepat mendarat seperti angin di pulau-pulau yang melayang di langit. Penatuarong, Penatuarong. Ketika barisan penjaga lapis baja hitam yang berpatroli di pulau-pulau di langit melihat sosok itu melambat, mereka berhenti dan membungkuk dengan hormat. Penatuarong ini adalah seorang lelaki tua. Dia mengenakan jubah abu-abu, dan dia memiliki alis dan rambut putih dan kulit kemerahan. Aura yang dia pancarkan mirip dengan seorang bijak. Namun,
Ekspresinya sangat serius saat ini. Setelah dia mengangguk acuh tak acuh pada penjaga lapis baja hitam yang dia temui, tubuhnya berkelebat saat dia meningkatkan kecepatannya. Segera setelah itu, dia memasuki gedung paling indah di Pulau Langit. Tuan-tuan rumah. Segera setelah itu, lelaki tua itu melihat Master Mansion dari Azure Cloud Mansion, Duan Rufeng. Penatua Rong, mengapa kamu terburu-buru? Apakah sesuatu telah terjadi? Duan Rufeng bertanya. Orang tua itu telah mengikutinya selama bertahun-tahun. Dia adalah satu-satunya yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan intelijen. Kecuali sesuatu telah terjadi, tidak mungkin dia akan datang mencarinya dengan terburu-buru. Tuan rumah, jika ingatanku benar, nama tuan muda adalah Duan Lingtian, kan? Pria tua itu bertanya setelah menarik napas dalam-dalam. Tepat sekali. Duan Rufeng mengangguk sebelum bertanya dengan gembira, apa? Penatuaku telah membawa Tianer kembali. Tidak, menghadapi Duan Rufeng yang gembira, lelaki tua itu hanya menggelengkan kepalanya dan tersenyum kecut sebelum melanjutkan berkata, saya telah menerima berita bahwa klan naga sekarang diam-diam mencari seorang pria muda bernama Duan Lingtian, dikatakan bahwa ini adalah perintah yang dikeluarkan secara pribadi oleh pemimpin klan dari klan naga. Selain itu, sebuah potret juga telah beredar di Departemen Intelijen klan naga. Ini disalin oleh bawahanku, dan aku bisa melihat orang ini sedikit mirip denganmu. Karena alasan ini, saya curiga orang yang dicari klan naga adalah tuan rumah muda. Orang tua itu mengangkat tangannya dan mengambil sebuah potret sebelum memberikannya kepada Duan Rufeng. Duan Rufeng meratakan potret itu dan melihatnya. Tatapannya langsung membeku. Hanya dengan pandangan sekilas, dia tahu pria di potret itu adalah putranya, Duan Lingtian. Apa yang sedang terjadi? Putraku masih di benua fana. Bagaimana mungkin dia menyinggung klan naga? Wajah Duan Rufeng sedikit muram. Dia harus berhati-hati karena masalah ini menyangkut klan naga. Meskipun Azure Cloud Mansion miliknya sama sekali tidak takut pada klan naga, dia tidak bisa tidak mengkhawatirkan keselamatan putranya karena jelas mereka tidak mencari putranya untuk minum teh. Saya juga merasa bingung. Dengan benar, tuan muda rumah seharusnya berada di benua fana. Selain itu, tuan rumah, Anda mengatakan Anda telah meninggalkan slip giok transmisi suara untuk tuan rumah muda. Dan Anda bahkan memiliki Kumi, orang tua itu, tunggu dia di selatan perbatasan tanah suci Dao Marsial. Jika dia telah meninggalkan benua fana, dia seharusnya pergi mencari Kumi. Namun, sampai sekarang, tidak ada kabar. Orang tua itu adalah kepala pengawas Departemen Intelijen Azure Cloud Mansion. Dia bisa dianggap sebagai mata dan telinga Duan Rufeng di Dao Marsial Seinland. Dia akan segera tahu jika ada gangguan atau masalah di tanah suci Dao Marsial. Secara alami, dia sama sekali tidak terganggu dengan sekte-sekte kecil yang tidak mencolok itu. Pasti ada yang tidak beres. Mata Duan Rufeng berbinar sebelum dia berkata dengan suaranya yang dalam, Rong Yuan, aku berencana untuk melakukan perjalanan kembali ke benua awan. Nanti, beritahu Nyonya dan katakan padanya aku akan keluar untuk mengawasi beberapa masalah. Ingatlah untuk tidak mengatakan apapun tentang ini kepada Nyonya. Aku takut dia akan khawatir. Rong Yuan, selain sebagai kepala pengawas Departemen Intelijen Azure Cloud Mansion, juga merupakan tangan kanan Duan Rufeng. Setelah mendengar kata-kata Duan Rufeng, dia dengan cepat menjawab dengan hormat, ya. Duan Rufeng, di sisi lain, segera meninggalkan Azure Cloud Mansion setelah memberikan perintahnya. Dia pergi sendiri tanpa membawa orang lain. Tujuannya tidak lain adalah distrik selatan Tanah Suci Dao Marsial. Tuan-tuan rumah. Kumi yang telah menunggu di wilayah selatan di tepi pantai Dao Marsial Seinland tidak mengharapkan Tuan Mansion Master untuk melakukan kunjungan pribadi. Dia sangat terkejut. Ketika Duan Rufeng melihat lelaki tua itu mengenakan jubah abu-abu seluruhnya, dia berkata tanpa ekspresi, Kumi, ikuti aku ke benua awan. Saat dia selesai berbicara, dia segera pergi ke benua Cloud. Orang tua itu tidak berani mengendur dan langsung mengikutinya. Meskipun lelaki tua ini juga berpakaian serba abu-abu seperti Rong Yuan, dibandingkan dengan penampilan seperti orang bijak Rong Yuan, dia sangat bertolak belakang. Dia memancarkan aura dingin seolah-olah dia adalah hantu. Selain itu, dia juga memegang tongkat. Jika Han Suenai ada di sini, dia akan dapat mengenali dalam sekejap bahwa lelaki tua ini adalah orang yang menghalangi jalannya ketika dia membawa sekelompok pria dari Greenwave Han Mansion untuk meninggalkan Dao Marsial Seinland dari sisi selatan, dalam formasi yang kuat. Hanya dengan kekuatannya saja,
lelaki tua itu berhasil memblokir pembangkit tenaga listrik dari Greenwave Han Mansion. Selain itu, bahkan Mu Yi, pembangkit tenaga listrik terkuat di sampingnya juga sangat menghormati lelaki tua itu. Selama perjalanan, Duan Rufeng berkata, "Kumi, Rong Yuan membawa kembali berita yang mengatakan bahwa klan naga sedang mencari anakku." Meski nadanya tenang, Kumi masih bisa merasakan nada dingin dalam suaranya. "Tuan muda rumah, bukankah Tuan muda mansion masih di benua awan?" Mendengar itu, emosi Kumi juga ikut campur aduk. "Kamu sudah lama menunggu di sini. Apakah Anda menemukan sesuatu yang tidak biasa? Apakah ada pembangkit tenaga listrik yang meninggalkan Dao Martial Seinland dan menuju ke arah benua awan?" Duan Rufeng bertanya. "Memang ada sekelompok orang yang pergi ke selatan 2 hari yang lalu," jawab Kumi setelah terdiam beberapa saat. "Mereka dari Greenwave Han Mansion, tapi mereka tidak pergi ke benua awan, mereka mencari untuk waktu yang lama, di wilayah laut seolah-olah mereka sedang mencari seseorang. Namun, mereka tidak menemukan apa yang mereka cari. Apakah kamu melihat seseorang dari klan naga?" Duan Rufeng bertanya lagi. "Siapa saja dari klan naga?" Ketika Kumi mendengar kata-katanya, hatinya sedikit tercekat sebelum dia menjawab, "Setahun yang lalu, di Jue, naga emas bercakar 5 dari klan naga, lewat dan aku berbicara sedikit dengannya. Menurutnya, dia sedang menuju ke sebuah pulau yang jauh dari benua awan. Dia baru saja kembali dari sana belum lama ini." Meskipun dia tersenyum, sepertinya dia merasa kalah. Ini harus itu pasti ada hubungannya dengan Di Jue. Ketika Duan Rufeng mendengar ini, wajahnya langsung berubah muram. Begitu Kumi mendengar kata-katanya, dia sepertinya telah menebak sesuatu. Ekspresinya berubah drastis sekaligus. "Tuan rumah, saya telah ceroboh. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada tuan rumah muda karena Di Jue, aku, Kumi, akan membunuh Di Jue bahkan jika aku mati di tangan klan naga." Kata-kata Kumi diucapkan dengan dingin. Tidak ada gunanya mengatakan semua ini sekarang. Yang paling penting adalah pergi ke benua awan untuk mempelajari lebih lanjut tentang situasinya, karena klan naga mencari putraku, aku yakin putraku aman saat ini. Ketika Duan Rufeng memikirkan ini, dia menghela nafas lega. Apalagi, setelah dia mengingat kata-kata utusan tua, dia kembali mengistirahatkan hatinya. Bab 1560, 3 Agama dan 9 Kekuatan. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Menurut utusan tua, putra Duan Rufeng berumur panjang. Saat Duan Rufeng dan Kumi menyadari beberapa konflik mungkin muncul antara klan naga dan Duan Lingtian, mereka langsung meningkatkan kecepatan mereka saat menuju selatan ke benua awan. Dengan kecepatan mereka, tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk tiba di benua Cloud. Secara alami, Duan Lingtian tidak menyadari semua ini. Setelah memperkuat basis kultivasinya di Paramount Saint Rudiment Stage, ia meninggalkan Pagoda Indah 7 Harta Karun. Setelah meninggalkan Pagoda Indah 7 Harta Karun, hal pertama yang dilakukan Duan Lingtian adalah kembali ke suatu tempat di dekat Sekte Penerangan Bulan dan bersembunyi di sana selama beberapa hari. Pada akhirnya, sebuah kesempatan muncul dengan sendirinya, dan dia menjatuhkan murid pelataran dalam Sekte Penerangan Bulan yang kembali ke sekte tersebut. Dia menyamar dan mengambil token pesanan murid pelataran dalam. Dia berhasil memasuki Sekte Penerangan Bulan dengan bebas dan tidak terhalang. Setelah memasuki perkebunan Sekte Penerangan Bulan, dia langsung pergi ke distrik pelataran dalam. Segera setelah itu, dia mengetahui bahwa Bai Li Hong telah lama membawa Feng Wu Dao dan yang lainnya menjauh dari Sekte Penerangan Bulan. Dia langsung menghela nafas lega. Karena kakak senior telah membawa paman Feng dan yang lainnya pergi, itu berarti mereka aman. Dengan kekuatan kakak senior dan identitasnya sebagai Master Prasasti Bintang 3, bahkan jika dia meninggalkan distrik aliansi 9 sekte, tidak perlu baginya untuk khawatir tentang tidak memiliki tempat untuk pergi. Saat Duan Lingtian memikirkan hal ini, dia mengistirahatkan hatinya. Setelah memastikan Bai Li Hong dan yang lainnya aman, Duan Lingtian pergi ke pelataran luar untuk melihat sekilas Ling Yu dan Xiong Hu. Namun, ternyata keduanya tidak masuk. Apakah sesuatu terjadi pada mereka? Duan Lingtian tidak menyelidiki lebih lanjut karena dia khawatir identitasnya akan terungkap. Dia meninggalkan sekte dan pergi ke Mount Hill City. Namun, dia tidak menunjukkan dirinya. Siapa yang tahu jika Sekte Penerangan Bulan telah mengirim seseorang ke perkebunan kota Mount Hill City untuk menunggu dia muncul. Duan Lingtian bertanya-tanya di sekitar kota Bukit Mount dan mengetahui bahwa Fang Hui,
gubernur kota-kota bukit-bukit, sama sekali tidak terlibat dalam insiden itu. Dia segera menghela nafas lega. Kurasa pemimpin sekte-sekte penerangan bulan tidak sepenuhnya tidak bermoral, gumam Duan Lingtian pada dirinya sendiri saat dia meninggalkan kota Bukit Maun. Setelah meninggalkan kota Bukit Maun, sebuah ide muncul di benak Duan Lingtian sehingga dia mengambil keputusan dan menuju ke kota Sungai Han sebagai gantinya. Aku ingin tahu apakah kakak senior membawa Paman Feng dan yang lainnya ke kota Sungai Han setelah mereka meninggalkan sekte penerangan bulan. Saya kira saya akan mencoba keberuntungan saya di sana. Mungkin, saya bahkan mungkin mendapatkan beberapa berita yang berguna. Petik 2. Kota Sungai Han adalah kota utama di distrik 9 aliansi sekte. Wajar saja, kabar yang beredar di sana datang langsung dari sumbernya juga. Duan Lingtian tahu jalan di sekitar kota Sungai Han dengan sangat baik karena dia pernah ke sini sebelumnya. Begitu dia tiba di kota Sungai Han, dia tinggal selama beberapa hari di sebuah restoran sambil mendengarkan hal-hal yang terjadi di 9 aliansi sekte melalui diskusi antara kultivator marsial dan Dao yang datang dari tempat yang berbeda. Dia terkejut ketika mengetahui bahwa insiden di sekte penerangan bulan tidak menyebar sama sekali. Baik itu kematian pembangkit tenaga Saint Stage sekte penerangan bulan atau kepergian Bai Li Hong dari sekte penerangan bulan, kedua berita tersebut tidak menyebar sama sekali. Duan Lingtian menemukan semuanya agak aneh. Dia tidak menyadari bahwa setelah beberapa pembangkit tenaga listrik Saint Stage kembali ke sekte ketika mereka gagal menemukannya, pemimpin sekte Jiang Wei telah memerintahkan para tetua pelataran dalam dan luar untuk membuat murid pelataran dalam dan luar bersumpah pada sumpah hukuman kilat bahwa mereka akan melakukannya, tidak mengungkapkan kejadian yang terjadi hari itu. Insiden yang mereka maksud tidak diragukan lagi merujuk pada insiden Duan Lingtian membunuh Qian Kong dan kepergian Bai Li Hong dari sekte tersebut. Siapapun dari insiden itu lebih dari cukup untuk mengguncang fondasi sekte penerangan bulan. Bagaimanapun, Qian Kong adalah salah satu dari sedikit pembangkit tenaga Saint Stage di sekte penerangan bulan. Bai Li Hong, di sisi lain, adalah satu-satunya master prasasti bintang 3 di sekte tersebut. Jika orang luar mengetahui Qian Kong telah meninggal, dan Bai Li Hong telah meninggalkan sekte penerangan bulan, itu tidak diragukan lagi akan memberikan pukulan berat bagi sekte tersebut. Meskipun Duan Lingtian tinggal selama beberapa hari di kota Sungai Han, dia tidak langsung mengajukan pertanyaan sama sekali. Pada saat ini, dia dalam keadaan linglung. Kemana dia harus pergi sekarang? Menurutnya, distrik 9 aliansi sekte bukanlah tempat yang sepenuhnya aman. Karena alasan ini, dia tidak berencana untuk tinggal lama di distrik aliansi 9 sekte. Situasi Dao Martial Saint Land kurang lebih mirip dengan benua awan. Semakin dekat ke distrik pusat, semakin kuat penggarap bela diri dan Dao. Ada banyak sekte di sana. Banyak dari mereka adalah kekuatan kelas 6 atau lebih tinggi. Aku akan menuju utara ke ibu kota Windfall Nation. Segera setelah itu, Duan Lingtian membuat keputusan. Sebelumnya, ketika dia masih di sekte penerangan bulan, Duan Lingtian telah mengetahui tentang kekuatan yang mengelilingi 9 aliansi sekte. Dia tahu bahwa bentangan besar tanah di distrik utara dari 9 sekte aliansi milik Saint Nation kelas 6 yang dikenal sebagai Windfall Nation. Di Dao Martial Saint Land, selain sekte dan klan, ada juga Saint Nations. Saint Nations ini awalnya adalah klan. Namun, mereka menolak untuk bersekutu dengan kekuatan apapun dan menguasai bentangan luas tanah mereka dan sekitarnya, menciptakan wilayah mereka sendiri dan membentuk negara. Lebih dari setengah dari 9 sekte besar di distrik 9 aliansi sekte berasal dari hamparan luas tanah yang direbut oleh Windfall Nation. Mereka lebih suka memerintah di neraka daripada melayani di surga sehingga mereka datang ke tanah terpencil dan tandus ini di distrik 9 sekte aliansi untuk membangun sebuah perkebunan yang hanya menjadi milik mereka sehingga mereka dapat menjalani kehidupan yang bebas tanpa berada di bawah kekuasaan siapapun. Dikatakan bahwa karena Windfall Nation sekarang menjadi negara yang luas, ia tidak tertarik pada tanah yang diduduki distrik aliansi 9 sekte. Karena alasan ini, 9 sekte besar menjalani kehidupan tanpa beban di sini. Apa yang terbentang antara Windfall Nation dan distrik 9 sekte aliansi adalah gurun yang gersang. Di gurun ini, selain menjadi rumah bagi banyak binatang buas yang kuat, lingkungannya juga mengerikan. Bahkan dengan basis kultivasi Duan Lingtian saat ini, jika dia tidak menggunakan pedang terbangnya dari 10.000 wilayah pedang, dia akan membutuhkan 10 hari untuk menyeberangi gurun. Berdiri di perbatasan distrik 9 aliansi sekte dan melihat gurun tak terbatas di depan,
Duan Lingtian yang telah memutuskan untuk menyeberangi gurun untuk menuju ke Windfall Nation bergumam pada dirinya sendiri. Mungkin, alasan Windfall Nation tidak menempati tanah itu, yang diduduki distrik 9 aliansi sekte adalah karena gurun. Saat Duan Lingtian memasuki padang pasir, dia tidak menyadari bahwa Duan Rufeng, ayahnya yang pelit, telah tiba di 10 dinasti besar di benua awan. Setelah dia pergi ke dinasti Darhan, dia memasuki kekaisaran batu kegelapan, diikuti oleh kerajaan-kerajaan hutan Azure, dan akhirnya kerajaan langit merah tua. Kumi, tunggu aku di sini, Duan Rufeng memberitahu Kumi sambil menatap kerajaan langit merah di bawah kakinya. Ya, tuan rumah. Kumi sangat hormat di depan Duan Rufeng. Dia tidak berani melangkahi batas sama sekali. Kemudian, Duan Rufeng memasuki kota kekaisaran kerajaan langit merah. Seseorang harus mengakui bahwa Duan Rufeng pintar sejak dia datang ke kota kekaisaran kerajaan langit merah. Di kerajaan langit merah, dia akhirnya mendapatkan petunjuk yang dia cari. Petunjuk ini adalah yang ditinggalkan oleh Duan Lingtian untuk Li Fei sebelum dia meninggalkan benua awan. Dia tahu Li Fei akan kembali selama dia masih hidup. Namun, itu benar-benar di luar dugaannya bahwa orang pertama yang mendapatkan petunjuk yang ditinggalkannya adalah ayahnya yang pelit, Duan Rufeng. Bahkan slip diok transmisi suara yang ditinggalkan Duan Lingtian untuk Li Fei ada di tangan Duan Rufeng. Dari slip diok transmisi suara yang ditinggalkan Duan Lingtian, Duan Rufeng belajar tentang semua yang telah terjadi. Klan naga yang hebat, betapa beraninya di Jue. Bagus, baik sekali. Anda benar-benar menghancurkan sekte anak saya. Aku pasti akan pergi ke klan naga untuk meminta penjelasan. Niat membunuh bersinar di mata Duan Rufeng. Namun, hatinya kembali berat ketika mengetahui bahwa salah satu menantunya telah dibawa pergi oleh seseorang. Sekte Pemujaan Api. Apa latar belakang menantu perempuan saya? Kakak kembarnya sebenarnya mengklaim dia dari Sekte Pemujaan Api, bukankah Sekte Pemujaan Api milik provinsi atas? Mengapa dia tiba-tiba datang ke provinsi bawah? Tunggu sebentar, Kruer memberitahu saya sebelumnya bahwa menantu perempuan saya, KR, adalah teman masa kecil Tianer. Mereka telah tumbuh bersama, bagaimana mungkin dia ada hubungannya dengan Sekte Pemujaan Api? Namun, seseorang yang mengaku dari Sekte Pemujaan Api telah membawanya pergi. Apalagi orang itu mengaku sebagai saudara kembar KR. Tidak hanya dia kuat, tapi dia bahkan lebih kuat dari Di Jue. Duan Rufeng berpikir dalam hati, suasana hatinya menurun. Meskipun dia tidak terlalu memikirkan Di Jue, dia tahu betapa kuatnya dia. Bagaimanapun, Di Jue adalah salah satu dari 2 naga emas bercakar 5 di klan naga saat ini. Meskipun dia belum tumbuh secara maksimal, kekuatannya masih luar biasa. Jika wanita itu benar-benar saudara kembar KR, maka dia seharusnya baru berusia 30 tahun, kan? Seseorang yang baru berusia sedikit di atas 30 tahun lebih kuat dari Di Jue. Begitu muda, namun, dia sudah sangat kuat. Dalam hal ini, saya tidak berpikir dia berbohong. Sangat mungkin dia berasal dari Sekte Pemujaan Api. Hanya talenta muda dari kekuatan kelas 1 provinsi atas yang begitu kuat di usia muda ini. Duan Rufeng tersentak saat memikirkan hal ini. Bahkan dia hanya pernah mendengar tentang provinsi atas di tanah suci Dao Marsial. Sampai sekarang, dia belum pernah bertemu siapapun dari provinsi atas sebelumnya. Telah diturunkan dari zaman kuno bahwa ada 3 agama dan 9 kekuatan di tanah suci Dao Marsial. 9 kekuatan mengacu pada kekuatan di tanah suci Dao Marsial, dari kekuatan tingkat pertama hingga tingkat ke-9. 3 agama, di sisi lain, menunjuk ketiga kekuatan kelas 1 teratas dengan warisan terpanjang di tanah suci Dao Marsial. Mereka juga sekte yang paling misterius dan kuat. Sekte Pemujaan Api adalah salah satunya. Sejak Dao Marsial Seinland terbelah menjadi 2, 3 sekte besar dan sekelompok sekte kuat telah meletakkan akar mereka di provinsi atas. Bertahun-tahun telah berlalu, sangat sedikit orang dari provinsi bawah yang akan menyebut 3 sekte besar lagi. Informasi yang diketahui Duan Rufeng tentang Sekte Pemujaan Api tiba-tiba muncul di benaknya.